Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam Rema di pagi hari ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya percaya kita dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita harus terus disirami dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sebagai rema dan kekuatan bagi kehidupan kita. Marilah kita persiapkan seluruh hati kita supaya pagi hari ini kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih begitu besar anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami bisa menikmati hari yang baru. Itu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita buka Alkitab kita. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu sikap dalam menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konteks yang baru saja kita baca pada pagi hari ini adalah pertanyaan Yesus kepada para murid-muridnya ketika mereka menghadapi badai di mana mereka melakukan penyeberangan bertolak menuju Gerasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dari latar belakang peristiwa ini di mana Yesus telah seharian mengajar dan melakukan mujizat, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Nah, murid-muridnya mengikuti perintah dari Yesus supaya mereka bertolak ke seberang Danau Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu peristiwa yang penting yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ketika murid-murid sedang melakukan perjalanan di tengah-tengah Danau Galilea, tiba-tiba taufan itu mengamuk dan air itu masuk ke dalam perahu mereka. Lihat saudara-saudara, kondisi para murid-murid ketika menghadapi demikian, mereka menjadi panik, mereka menjadi takut dalam menghadapi badai atau taufan yang sedang terjadi pada saat itu. Jika kita lihat keadaan pada peristiwa saat itu, Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Maka ada pelajaran penting yang kita harus pelajari dalam konteks ini, yaitu bahwa bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Saudara-saudara, yang perlu kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk meniadakan masalah ketika kita percaya kepadanya. Lihat, murid-murid itu sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi mereka tetap juga menghadapi badai kehidupan. Jadi, kalau terjadi badai permasalahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita jangan kaget. Lah, saya kan sudah menjadi orang percaya, saya kan sudah rajin pelayanan, saya kan rajin beribadah. Kenapa masih terjadi masalah dalam kehidupan saya? Kenapa pergumulan saya semakin hari semakin banyak silih berganti? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang tidak meniadakan masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan dalam kita menghadapi badai kehidupan.
Di tengah-tengah badai kehidupan, kita mampu berdiri teguh karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Nah, saudara-saudara, banyak orang menjadi kecewa dalam memandang hal ini. Karena banyak orang berpikir ketika orang sudah mengikut Tuhan, dia sudah rajin ke gereja, apalagi dia sudah rajin pelayanan, lalu hidupnya akan menjadi baik-baik saja. Ingat saudara, ada satu istilah, semakin tinggi pohon akan semakin kencang juga angin yang akan menerpanya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti iblis semakin diam untuk mencobai kita. Semakin dekat kita dengan Tuhan, justru iblis juga sedang menunggu-nunggu kapan kita akan menjadi lengah, kapan kita akan bersungut-sungut dengan pelayanan yang kita lakukan, kapan kita akan kecewa bahwa kita selama ini sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah beribadah dengan baik. Iblis sedang menunggu kelemahan kita di sana. Tetapi ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita di tengah masalah, jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan. Karena ingatlah, orang yang menanti-nanti Tuhan, firman Tuhan berkata, ia akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi di tengah-tengah masalah sekalipun, marilah kita menanti-nanti Tuhan. Marilah kita terus bersandar kepada Tuhan. Marilah kita terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua sikap manusia ketika menghadapi masalah. Yang pertama adalah ada orang yang menghadapi masalah, ia akan semakin kuat di dalam iman. Dia akan menjadi percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Orang yang memiliki sikap seperti ini adalah orang-orang yang fokusnya kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, ia fokus kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mampu memberikan solusi. Tuhan mampu memberikan kekuatan dalam menghadapi masalah. Lalu sikap yang kedua ketika manusia menghadapi badai kehidupan, yaitu sikap skeptisme atau sikap keraguan-raguan. Orang yang memiliki sikap skeptis atau ragu-ragu, orang-orang seperti ini fokus kepada badainya, fokus kepada masalahnya. Lalu menjadi pertanyaan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di bagian yang mana ketika menghadapi masalah? Apakah kita ketika menghadapi masalah semakin kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kita kuat di dalam Tuhan, dan kita fokus bahwa Tuhan menolong kita? Atau malah sebaliknya, kita adalah bagian yang kedua, adalah orang-orang ketika menghadapi masalah mulai meragukan Tuhan. Seperti pertanyaan para murid, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli ketika kami binasa? Terkadang kita seperti itu kan dalam menjalani hidup. Ketika kita diperhadapkan masalah, pertanyaan yang muncul bukan saya percaya bahwa Tuhan punya solusi, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, tetapi malah sebaliknya, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita menghadapi masalah, maka percayalah akan pertolongan Tuhan, bukan malah meragukan Tuhan, bukan malah mempertanyakan penyertaan Tuhan. Ingat, penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara-saudara sekalian. Setiap kita berseru kepadanya, Ia mendengarkan doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat bagaimana sikap Yesus ketika murid-muridnya meminta tolong kepadanya. Apakah dia diam saja? Tidak, saudara-saudara. Ia datang kepada mereka, bahkan dia menenangkan badai itu. Badai itu tunduk kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ingat bahwa Tuhan yang memiliki kuasa atas segalanya. Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Maka ketika menghadapi masalah, jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalah saya begitu besar. Tetapi katakan kepada masalahmu, saya punya Tuhan yang lebih besar. Dan dengan iman kita percaya Tuhan mampu memberikan solusi akan setiap permasalahan kita. Bahkan hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang tidak pernah terlintas di dalam benak kita, Tuhan berikan untuk menjawab doa-doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Apapun masalah, apapun badai kehidupan yang kita alami pribadi lepas pribadi, masing-masing kita punya masalah yang berbeda. Masing-masing kita punya badai kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin badai kehidupan yang Bapak Ibu alami lebih besar dari apa yang saya alami. Tetapi satu hal yang perlu kita percaya, bahwa dalam setiap badai kehidupan yang kita alami, di tengah badai terbesar dalam kehidupan kita sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, lari, berdoa, dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Jangan lari kepada kekuatan sendiri, jangan malah lebih cepat memohon pertolongan dari manusia, dan pada akhirnya membuat kita kecewa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami tetap percaya dan tidak menjadi takut di tengah badai kehidupan yang kami alami. Kami percaya bahwa masalah kami tidak pernah melampaui besarnya kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas segalanya. Engkau mampu menyelesaikan setiap masalah kami. Kami percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu, karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami dalam kami menjalani badai kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji termulia Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.